Alas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sudah banyak bergabung? Alhamdulillah, kita pelan-pelan mempelajari buku usul fikih yang metodenya dimudahkan, sederhana, dan mudah dipahami. Karena memang sesuai dengan tujuan penulis di awal yang sudah kita bacakan, banyak buku-buku usul yang dirasakan sulit, sulit apa? Sulit abirnya, ibarahnya. Kemudian banyak buku-buku usul yang tidak mendatangkan contoh-contoh atas kaidah yang dibahas. Maka dengan alasan itulah muallif penyusun kitab ini dengan taufik Allah bisa melahirkan buku ini yang kita rasakan lebih mudah. Dan kata muallif, beliau menyusunnya 3 buku. Ini buku yang pertama Mabadi Awaliyah, yang kedua yaitu Sulam, yang ketiga yaitu Al-Bayan. Taufik minallah, semoga kita bisa mempelajari ketiganya. Kalau memang masih edisi khusus ya. Kali kalau nanti Allah kehendaki pandemi berakhir, kita akan kembali ke kelas-kelas yang semestinya, karena yang bahasa Arabnya masih dalam proses penggodokan, biar lebih kuat lagi gitu ya. Ini kan istilahnya kelas pandemi, edisi pandemi. Jadi kita kenalkan logika fikih ya. Kita kenalkan logika fikih, dan harapan kita ketika mempelajari fikih dan usulnya ini menjadi orang yang tidak saklek di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Kalau akidah nggak ada perbedaan. Kalau akidah nggak ada perbedaan di dalam masalah fikih, jadi nggak saklek gitu ya. Seperti misalnya saya tergabung di dalam Multaqa Duat Indonesia gitu ya. Jadi seluruh dai Indonesia ada di situ. Ustadz Kiranda, Dr. Sofyan Baswedan, dan yang lain-lainnya, Dr. Abdullah Roy, yang jelas Indonesia. Dan di sana biasa ada pembahasan-pembahasan. Nah, ketika membahas fikih, mesti banyak ara. Memang seperti itu. Fikih ya. Nanti ada masalah apa yang sekarang yang cukup ramai dan sampai berkepanjangan itu masalah fenomena sampai sekarang masih berjarak. Ya akhirnya ya kesimpulan akhirnya ya monggo bagaimana kecenderungannya gitu ya. Bagaimana kecenderungannya. Nah, kita sudah mempelajari apa saja amr, nahyun, am, khos, dan taksis. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Ini perkara-perkara usul, perkara-perkara mendasar di dalam mempelajari usul fikih. Am, nahyun, amr, nahyun, am, khos, dan taksis. Nah sekarang yang namanya am, ada beberapa alfaz. Yang pertama, al-ismul wahid, al-mu'arraf, bi lam. Jadi gampangannya isim mufrad yang didahului lam ta'rif gitu aja ya. Biasanya itu menyebutnya lam ta'rif apa al ta'rif? Menyebutnya biasanya apa? Lam ta'rif ya wis. Isim mufrad yang didahului dengan lam ta'rif. Yang kedua, isim jama' yang didahului lam ta'rif. Yang ketiga, la fin nakirah.
Yang keempat, al-asma al-mubhamah seperti man, ma, ayyan, aina, matha. Itu menunjukkan am semuanya. Itu menunjukkan am semuanya. Mata tanamu, mata mata tanamu tastarih. Kapan saja Anda tidur, Anda tenang. Loh kapan? Kapan aja. Mata ta'kul tashba'. Kapan saja kamu makan, kenyang. Kapan? Itu kapan saja kamu makan, kamu kenyang. Itu am. Nah sekarang khas dan taksis. Ya. Khas dan taksis. Tanya dulu, apa pengertian khas? Mas Ridwan, biar menjadi ilmu ya. Biar menjadi ilmu. Artinya kita saving sehingga menjadi maklumat kita. Apa khas? Fasaidan min ghairi taksir. Jadi min ghairi khasrin. Jadi kebalikannya am. Kalau am ma yatanawalu atau ma amma, mencakup atau yatanawalu, meraih dua perkara atau lebih tanpa batasan, itu am. Kalau hasrin yang tidak demikian, maka tinggal ditambah la. Ma la yatanawalu syai'aini fasaida min ghairi hasrin. Itu khas. Kalau taksis am. Ikhraju ba'di madlulil am. Ikhraj mengeluarkan sebagian komponen am. Jadi ini komponennya am. Komponennya am. Dikeluarkan salah satunya. Nah, yang mengeluarkan salah satunya namanya taksis. Nah, dia yang dikeluarkan namanya khas. Kenapa dia khas? Ya sudah ditaksis. Kenapa dia khas? Soalnya ditaksis. Misalnya, saya bilang manfil hujrah inzil. Manfil hujrah inzil. Siapa yang di kamar? Turun. Siapa? Semuanya. Illa man yamrodu. Atau illal marid. Ya, illal marid. Kecuali yang sakit. Nah, berarti yang sakit ini jadinya apa? Khas. Kenapa dia khas? Khusus. Khusus dia nggak turun. Khusus dia nggak turun. Kenapa dia khas? Karena ditaksis. Udah? Nah, kemudian sudah kita bahas khas dan taksis ada dua macam. Muttasil dan munfasil. Kita sudah mempelajari muttasil. Mas Tamam, muttasil ada beberapa macam. Yang pertama, Mas Tamam sudah sama saya, udah pendek kayak saya. Mas Tamam, fadal. Enak rambut panjang apa enak rambut pendek? Enak pendek. Tapi kadang enak panjang. Saya pernah rambutnya lebih gondrong dari Mas Tamam. Gondrong. Fadal. Yang pertama, tapi sekarang saya udah botak, nggak bisa panjang. Panjang itu malah semrawut. Nah, yang pertama istisna. Yang pertama istisna. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia. Kok bisa mengatakan seluruh manusia? Insan kan satu. Insan kan mufrad. Singular, kok seluruh? Isim wahid mu'arraf bi lam al-insan. Ya. Seluruh manusia rugi. Illa kecuali. Nah, penyebutan illa kecuali menunjukkan khas. Adanya, kenapa menunjukkan khas? Adanya taksis. Siapa yang ditaksis? Siapa yang ditaksis sehingga mereka menjadi khas? Alladzina amanu amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, Mas Ansari, takyid bisifah.
pengikatan dengan sifat itu menjadi khas. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah budak. Apakah sembarang budak? Oh, bukan bukan sembarang budak. Karena sudah ditaksis diikat dengan diikat sifat raqabatin mu'minah, budak yang mukmin. Berarti kalau ada orang membebaskan sembarang budak, kafir dibebaskan, ya nggak sah. Soalnya ini permintaannya bukan permintaannya khos, budak yang mukmin. Kok tahu yang diminta khos? Soalnya ada taksis. Loh, ditaksis dengan apa? Takyid bisifah. Pengikatan dengan sifat. Raqabatin mu'minah. Nah, as-salits yang ketiga, Mas Alif, at-takhsisu bil ghayah. Pengkhususan dengan ghayah, kita terjemahkan apa kemarin? Batasan, ya. Ghayah, batasan, tujuan, target. Tergantung konteks kalimatnya. Wasolna ilal ghayah. Kami sudah sampai target. Wasol ilal ghayah. Kami sudah sampai tujuan. Wasol ilal ghayah. Kami sudah sampai batasan. Tergantung konteksnya. Ghayah. Ma ghayatuka fi hadzal ma'had? Ma ghayatuka? Apa kira-kira artinya apa? Ma ghayatuka? Apa tujuan? Apa target? Nah, ya, ma ghayatuka fi hadzal ma'had? Nah, jadi wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian yang haid. Loh, gitu. Hatta yadhurna, hingga suci. Jadi kalau sudah suci boleh mendekati, ya. Kalau sudah suci boleh mendekati. Berarti suci sesuatu yang khas. Kenapa khas? Karena ditaksis. Taksisnya dengan apa? Bil ghayah. Apa lafaz apa di situ? Hatta. Jadi jangan mendekati mereka hingga mereka suci. Hingga mereka suci. Maksudnya mendekati apa dalam ayat ini? Ya menyentuh. Orang haid boleh disentuh tangannya? Mendekati itu maksudnya apa? Nggak boleh jima yang dimaksud. Adapun kalau menyentuh dan yang lain-lainnya selain jima nggak ada masalah. Berbeda dengan Yahudi. Dalam Yahudi wanita-wanita haid tidak diajak muasyarah, makan bareng, enggak, tidur bareng, enggak, jadi dipisahkan. Wanita haid itu dalam Yahudi dikucilkan, enggak makan bareng, enggak tidur bareng, enggak ngobrol bareng, pokoknya dikucilkan. Sehingga ketika disampaikan kepada Nabi SAW, orang-orang Yahudi mereka tidak makan bareng dengan istri-istrinya yang haid. Orang Yahudi tidak kumpul bareng dengan istri-istrinya yang haid. Maka turun ayat. Wala taqrabuhunna. Turun ayat, sebentar. Fa'tazilun nisaa fil mahid, gimana awalnya? Gimana? Gimana awalnya? Gimana awalnya? Iya, sebelum ayat ini apa? Sebelum ayat ini? Sebelumnya gimana? Al-Baqarah berapa ini? Ayat berapa? Ayat berapa? 222 benar? Ya coba ya. Bukan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Katakanlah mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu penyakit. Artinya darah haid itu penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah para wanita ketika haid. Maksudnya jauhi, jangan jima.
karena darahnya adalah penyakit. Wala taqrabuhun hatta yathurna. Jangan mendekati mereka hingga suci. Kemudian fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika mereka sudah suci, datangi mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kalau sudah suci, maka datangi mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apa maksudnya? Hah? Kalau sudah suci, fa idza tatahharna fa'tuhunna, datangi mereka min haitsu amarakumullah, sesuai yang Allah perintahkan pada kalian. Hmm? Ya, biar mendapatkan anak. Nah, betul sekali. Jadi sesuai dengan perintahkan Allah, datangi dia sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dengan cara yang dibenarkan, biar mendapatkan anak. Sehingga membatasi anak di dalam Islam itu haram. Karena ayatnya memang nikah agar mendapatkan anak. Yang boleh itu mengatur jarak. Kalau membatasi nggak boleh. Anaknya berapa? Bukan sudah 12, nggak boleh. Baru 12. Terus berapa? Nggak tahu, terserah Allah mau ngasih berapa. Terserah mau ngasih berapa gitu ya. Nah, yang boleh mengatur jarak gitu ya. Diatur jaraknya. Lanjut. Yang keempat, Mas siapa? Septian? Tahsis bil badal. Tahsis bil badal. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah. Wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah. Siapa? 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 Wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah karena Allah. Wajib. Siapa? Am. Am wajib bagi manusia. Wajib seluruhnya. Manis istata'a ilaihi sabil, yang mampu. Jadi kalau yang sudah belajar nahwu tahu di sini adalah badal, yang mampu. Manis istata'a ilaihi sabila. Jadi ditahsis dengan apa? Badal, yang mampu. Wajib seluruh manusia. Iya. Wajib seluruh manusia yang mampu. Nah, berarti tidak seluruhnya, tetapi yang mampu. Ini namanya tahsis dengan apa? Badal ya. Kita nggak bisa menjelaskan, tapi nanti antum ketika sudah sampai babnya di pelajaran nahwu maka akan paham ya. Yang teman-teman baru yang belum belajar nahwu atau yang sudah belajar nahwu tapi belum sampai babnya, nanti kalau sudah sampai babnya paham. Ini di sini adalah badal. Badal ada 4, ada badalul kul minal kul, ada badul ba'di minal kul, ada ba'dal syumul, ada badal ghalat gitu ya. Nah, ini namanya badal apa? Ini badal kul min kul. Ya, badal kul min kul. Baik, selesai ya. Jadi di saving tentang khas dan tahsis di saving. Ada eh, ada mutasil dan munfasil. Sekarang perangkatnya mutasil, istitsna. Yang kedua, takkid bisifah. Yang ketiga, tahsis bil ghayah. Yang keempat, tahsis bil badal. Ingat-ingat ya, biar jadi ilmu, di saving. Di saving. Dan justru belajar yang setiap kali tema di saving. Nanti dapat lagi satu tema di saving. Ini yang lebih kuat. Ya. Ini lebih kuat. Bisa disebutkan Mas Diki. Yang pertama istitsna, yang kedua at-taqyid bis-sifah, yang ketiga takhsisul bil ghayah, at-takhsis bil badal. Contoh istitsna, illa, kecuali itu istitsna. Illa wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Contoh taqyid, pengikatan dengan sifat raqabatin mukminah.
budak yang mukmin. Berarti nggak boleh sembarang budak karena sudah ditaksis yang mukmin saja. Kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut. Di rumah teman-teman sudah siap ya. Yang ikhwah dan akhwat sudah siap. Sudah siap. Falmunfasilu anwa'un. Falmunfasilu anwa'un. Adapun munfasil adalah terpisah. Kalau mutasil artinya nyambung. Masih dalam satu redaksi sudah bisa dipahami di situ ada taksis. Jadi menyebutkan satu redaksi dipahami di situ ada taksis. Nah, tetapi kalau munfasil taksisnya sesuatu yang terpisah. Bukan di dalam satu redaksi atau bukan di dalam satu ayat. Tetapi taksisnya oleh ayat yang lain atau oleh sesuatu yang lain. Jadi tidak terpisah dalam satu ayat atau dalam satu hadis, tapi adanya ayat yang lain, adanya hadis yang lain. Baik. Fal munfasilu anwa'un. Munfasil ada beberapa macam. Anwa' jamak dari nau'un. Nau'un nau'ani, anwa' qalamun qalamani, aqlam, torfun torfani, atrof. Torfun sisi, dua sisi, torfani, beberapa sisi, atrof. Nurun nurani, anwar. Nah, tahsisul kitabi bil kitabi. Yang pertama, tahsis Quran dengan Quran. Tahsis Quran dengan Quran. Jadi Quran ditahsis oleh apa? Oleh Quran. Quran ditahsis oleh Quran. Quran ditahsis oleh Quran. Qala Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala. Wala tankihu al-musyrikati. Wala tankihu al-musyrikati. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Sebelum dilanjut, antum melihat ke sini. Semuanya melihat ke sini. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Apa yang antum paham? Apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Ya itu betul. Ini bab lain ini. Pinter memang. Ini bab lain. Ini namanya mafhum mukhalafah. Nanti belum sampai babnya. Tetapi yang terkait dengan pelajaran kita dulu. Ini bukan salah, benar. Tapi nanti belum babnya. Jangan menikahi wanita musyrik. Apa yang dimaksud? Seluruhnya. Wanita musyrik apapun yang jelas non-muslim. Jangan kalian nikahi. Yahudi, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, apalagi yang ada. Seandainya ada apa, semuanya nggak boleh. Kan nggak boleh wanita musyrik. Taunya gimana? Taunya gimana? Taunya gimana? Pelajarnya dipraktekkan. Taunya gimana? Ismul jam'i didahului alif lam. Ini malah gampang, jamak kok jelas kok. Wong yang mufrad saja, yang tunggal saja kemasukan al menjadi apalagi yang jamak kan begitu. Jadi Nah, ini Nah, khusiso ditahsis. Lihat lanjut selanjutnya. Khusiso ditahsis. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanatu, wanita-wanita yang menjaga diri, minal ladzina utul kitaba, dari kalangan ahli kitab, min qablikum, sebelum kalian. Sebelum kita ada kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang yang mendapatkan Taurat dan Injil. Yang mendapatkan Taurat siapa? Yahudi. Yang mendapatkan Injil? Nah, wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan Yahudi dan Nasrani khusus boleh menikahi mereka.
Antum pengen lihat selengkapnya, kita lihat Al-Maidah ayat 5 ya. Kita lihat Al-Maidah ayat 5. Ini selengkapnya. Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Kalau teman-teman ikhwah dan akhwat di rumah mau buka, silahkan Al-Maidah ayat 5. Di sini diwakili saya ya. Di sini diwakili saya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Sembelihannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita mukmin yang baik-baik halal bagi kalian. Dan juga wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga diri dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Kalangan ahli kitab sebelum kalian ada Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian. Oh, berarti jangan menikahi wanita musyrik ditahsis dari situ Yahudi dan Nasrani. Berarti boleh menikahi Yahudi dan Nasrani? Boleh. Pak Septian misalnya kesemsem sama wanita Nasrani, boleh? Boleh. Boleh. Mas Diki kesemsem sama wanita Yahudi, mau menikahi boleh? Boleh. Ya Israel kah? Pokoknya Yahudi. Mereka sebelumnya ada Taurat. Mereka sebelum kita ada Injil, sebagaimana pada kita ada Al-Quran. Maka Yahudi dan Nasrani boleh kita nikahin. Soalnya kenapa? Soalnya jangan menikahi wanita musyrik, ditahsis. Ditahsis oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah tentang bolehnya menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Gini, Secara ini kan masalah hukum boleh. dua toh. Tapi saya memiliki sikap seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab, yarhamukallah. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, dan siapa yang lebih musyrik dari Yahudi dan Nasrani? Ini kata Umar bin Khattab. Dan siapa yang lebih musyrik dari Yahudi dan Nasrani? Ada yang Umar bin Khattab maksudnya jangan lakukan itu. Tetapi ucapan Umar bin Khattab tentunya tidak bisa membatalkan ketika ada orang menikahi Yahudi dan Nasrani. Bisa membatalkan. Karena nasnya jelas dan para sahabat banyak yang menikahi Yahudi dan Nasrani. Iya, tapi kan lebih baik tidak Sahabat banyak menikahi Yahudi dan Nasrani. karena Maksud saya sikapnya sama Umar bin Khattab, bicara masalah hukum boleh, iya, bicara masalah hukum. Tapi apa ya sih antum akan melakukan? Ya itu imannya Jawabannya lompat sekali. Antum nikah dengan Yahudi atau Nasrani. Anak. Anak ini setiap waktu atau kebanyakan waktu bersama siapa? Ibu. Anaknya sama pengaruhi sampai Setiap saat atau kebanyakan waktu bersama ibu. Terus kalau jadinya Yahudi jadi Nasrani, siapa bertanggung jawab? Berat apa enggak? Berat sekali. Berat sekali. Makanya saya cenderung kalau menikahi Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi dan Nasrani yang kemungkinan besarnya nanti bisa masuk Islam. Ente Nasrani? Iya. Kelihatannya lagi mempelajari Islam. Dan ketertarikannya kepada Islam ada tanda-tanda. Nikah sama saya ya. Yang kedua, iya yang kedua. Kita sudah nikah. Yang kedua, mau. Wah, jadinya saya punya istri yang kedua Nasrani. Tapi saya melihatnya dia ada ketertarikan Islam sehingga di dalam perjalanannya bisa diislamkan. Kalau seperti itu silahkan. Tapi kalau enggak, meskipun secara hukum boleh, lebih baik jangan. Karena beratnya. Sekarang antum coba lihat. Muslim mana yang menikahi wanita Nasrani yang kemudian anaknya jadi Muslim? Mana? Antum lihat.
Antum lihat mana anak-anak bertanya kepada antum, Muslim mana yang menikahi Yahudi atau Nasrani dan anaknya tetap Muslim atau Muslimah? Mana? Anda nggak menyebut nama orang. Ada yang menikahi wanita Nasrani. Anaknya pada jadi Nasrani. Sangat berat. Ya memang istrinya menunjukkan setia sebagai istri ketika bulan Ramadan dia menyiapkan makanan untuk sahur suaminya. Yang lain-lainnya nggak memasakkan babi karena suaminya Muslim. Dan yang lain-lainnya dia perhatikan itu. Tapi masalahnya si anak kemudian jadi Nasrani, ini tanggung jawabnya berat sekali. Maka sebaiknya cari akhwat yang muslimah. Lagi pula begini ikhwan Mas Septian, minta tolong didengarkan. Khawatir antum dengan Nasrani khawatirnya ya. Tolong dengarkan ya. Nah, sekarang gini, akhwat itu banyak sekali nggak kurang-kurangnya. Ngapain cari yang Yahudi Nasrani? Ya, kayak nggak ada aja. Malah nih, sampaikan kepada para ikhwan, akhwat itu sangat banyak. Sangat banyak stok akhwat, dari yang gadis sampai yang janda. Ya, sangat banyak. Sampai, mohon maaf, ada beberapa janda yang sampai bilang kepada saya, Ustadz, apakah saya ditakdirkan itu nggak dapat suami? Waduh, pertanyaan seperti itu. Ustadz, apakah saya ditakdirkan eh, nggak bisa menikah lagi? Ya kita nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gitu ya. Soalnya memang perbandingan jumlah lelaki dan perempuan sudah terasa. Waktu saya khutbah nikah, dan di situ keluarga pengantin dari dinas yang ngitung-ngitung jumlah penduduk namanya apa? Hah? Apa? Iya, tapi apa namanya? Pokoknya dari dinas yang ngitung-ngitung. Dia mengatakan tahun 2008 atau 2010 gitu ya. Perbandingan laki-laki dengan perempuan sudah 1:8. Terus akhwat banyak sekali kayak gini mau ngambil Yahudi Nasrani. Jangan. Ambil akhwat-akhwat kita. Oke ya, lanjut. Oke, jadi yang pertama tahsisul kitab bil kitab. Antum jangan mikir Yahudi Nasrani, jangan. Cari akhwat ya. Kelihatannya antum mikiran Yahudi sama Nasrani. Jangan, cari akhwat. Banyak akhwat. Kemudian sekarang yang kedua, tahsisul kitab bis sunnah. Tahsis kitab dengan sunnah. Jadi Al-Quran ditahsis dengan hadis. Kalau tadi Al-Quran ditahsis dengan apa? Al-Quran. Sekarang Al-Quran ditahsis dengan hadis. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullahu, berwasiat kepada kalian. Siapa yang berwasiat? Saya bertanya kepada antum. Antum tahu yang berwasiat Allah? Fa'il, Masya Allah. Fa'il. Soalnya dia fa'il. Taunya fa'il? Tandanya, tandanya rofa. Makanya fa'il. Setiap fa'il pasti marfu. Yusikumullahu, Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian, lidzakari, bagi yang laki-laki, mithlu hazzil unsayain, seperti bagian dua wanita. Jadi bahasa gampangnya, anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagian wanita. Kalau wanitanya dapat 1.000.000, laki-lakinya 2 juta. Ini ketetapan Al-Quran.
Apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Anak laki-laki dan wanita siapapun? Iya dong, siapapun dong. Yang penting anak laki-laki dan wanita siapapun. Menunjukkan umum, anak laki-laki dan wanita siapapun. Ditahsis. Ayo lihat. Kita baca asyamilu, asyamilu yang mencakup. Asyamilu yang mencakup. Lil waladi al kafiri. Yang mencakup lil waladi untuk anak kafir. Kan ayatnya berbunyi anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Yang penting kan anak. Umum. Gimana kalau anaknya kafir? Gimana kalau anaknya kafir? Lihat. Khussiso ditahsis bi hadits sahihaini, dengan hadis sahihaini. Khussiso ditahsis bi hadits sahihaini, dengan hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la yarithul muslimul kafira. La yarithu, tidak mewarisi al muslimu, seorang muslim, al kafira, orang kafir. Walal kafiru, dan tidak pula kafir, al muslima, muslim. Jadi orang tuanya muslim, anaknya kafir, mewarisi dia? Enggak. Atau orang tuanya kafir, anaknya muslim, mewarisi dia? Enggak. Muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Berarti ayat ini ditahsis. Lah, ada orang tua meninggal dunia. Ada anak lakinya berapa, anak perempuannya berapa. Kalau berdasarkan ayat, semuanya kan dapat. Ya, ya kan? Yang penting anak. Tapi ditahsis. Ente anak, memang anak, tapi ente kafir. Nah, yang kafir tidak dapat. Atau sebaliknya. Orang tuanya kafir. Ada anaknya yang muslim. Anak yang muslim tidak dapat. Baru sekitar pekan kemarin, ada orang konsultasi dengan saya. Bapaknya Hindu. Hartanya banyak sekali. Dan dibagi-bagi, dapatnya banyak-banyak. Orang Bali. Terus anak ini muslimah. Dia nemui saya, Ustaz, boleh apa enggak? Saya bilang enggak boleh. Terus dia cerita, tapi ditransfer, Ustaz. Nilainya banyak sekali. Dia kembalikan kepada kakaknya yang transfer. Nilainya banyak sekali. Terus setelah itu responnya si kakak yang Hindu. Kenapa nggak diterima? Kurang banyak ya? Kenapa itu kurang banyak ya? Soalnya yang lain-lainnya studinya sampai S3, kamu cuma S2 toh. Sehingga kamu merasa kurang ya. Karena studinya cuma sampai S2. Enggak, saya enggak terima. Dikirim tambahin lagi, tambah banyak. Terus gimana Ustaz? Enggak boleh, saya bilang. Saya nanya ustaz-ustaz lain juga enggak ada yang boleh. Ya memang boleh. Enggak ada yang membolehkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia takut, akhirnya dijadikan satu rekening sendiri, kemudian rekening dan ATM-nya dititipkan ke pamannya yang muslim. Karena dia takut nanti pakai banyak sekali. Karena dia pengusaha. Ini suami saya bilang, tuh bisa untuk ini, bisa untuk ini, tuh. Saya jadi gregetan kan. Padahal nggak boleh mewarisi. Dia muslimah. Bapaknya Hindu. Nggak boleh. Terus buat apa? Ya kalau tanyanya buat apa, saya kasih masukan. Gini loh ya, gini. Nabi pernah diundang oleh seseorang untuk sebuah jamuan.
Kemudian Nabi mendapatkan wahyu bahwasanya ini jamuan haram karena kambingnya hasil curian. Masih ingat hadisnya itu? Ya. Karena Nabi dapat wahyu ini haram, jangan disentuh. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu mencuri. Wah, dia ngaku. Terus buat apa ya Rasulullah? Sudah jadi hidangan. Berikan kepada orang miskin. Jadi, terus mau masa mau dibuang? Maka berikan kepada orang miskin. Gitu. Nah, terpaksa, maka duit mau dimanfaatkan kan boleh. Dia nggak boleh mewarisi. Terus mau dikemanakan? Ya, akhirnya saya jawab, alokasikan di tempat yang nggak ada pemiliknya untuk kepentingan umum. Bikin panti asuhan, beli tanah, bikin bangunannya, kelola anak yatim dari uang itu. Oh, besar sekali. Gitu ya. Baik, ini sekedar cerita melebar kemana-mana. Intinya sekarang kita belajar tahsis. Ini contoh yang kedua. Al-Quran ditahsis dengan hadis. Nas Al-Quran menunjukkan anak siapapun, laki-laki bagiannya 2 dibandingkan dengan wanita. Berarti seperti dipahami apa? Umum. Yang penting anak laki-laki dan perempuan. Ternyata gimana kalau anaknya kafir? Kan nggak boleh. Kafir mewarisi muslim mewarisi kafir. Nah, maka ditahsis. Ayat ini ditahsis. Namanya tahsisul kitab bisunnah. Nah, yang pertama tadi apa? Tahsisul kitab bil kitab. Yang kedua, tahsisul kitab bisunnah. Yang ketiga, asik belajar usul fiqh asik. Asik. Yang ketiga, apa? Mas Rio datang. Habis pulang Mas Rio. Iya. Teman-temannya antum jangan dia tahsisus sunnati bil kitabi. Tahsis sunnah dengan kitab. Artinya hadis ditahsis dengan Al-Quran. Kata sisi hadis sahihaini sebagaimana tahsisnya hadis Bukhari Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. La yaqbalu tidak menerima Allah salata ahadikum salatnya seseorang di antara kalian idza ahdatsa ketika dia hadas hatta yatawaddoa hingga dia berwudu. Apa yang antum pahami?
Allah tidak menerima sholatnya seseorang di antara kalian ketika hadas hingga berwudu. Apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Siapapun orangnya, nggak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Itu kan antum pahami kan? Ya. Siapapun orangnya, tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Nah, kemudian kita lihat. Ini sebenarnya kata-katanya kurang. Khussiso ditahsis. Khussiso ditahsis. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum maradha aw ala safarin, dan seterusnya, kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayamumlah. Surat 40, An-Nisa 43, saya bacakan ya. An-Nisa 43. An-Nisa 43. An-Nisa 43. An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit atau bepergian atau buang air besar atau menyentuh istri, maksudnya menggauli istri, butuh mandi karena junub. Sementara kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah. Berarti ada sholat yang sah, bukan dengan wudhu. Loh, kan ayatnya berbunyi, ayatnya, hadisnya. Hadisnya berbunyi, Allah tidak menerima sholatnya seseorang di antara kalian yang hadas hingga berwudhu. Berarti semuanya harus dengan wudhu, betul. Tapi ditaksis. Ditaksis. Kalau nggak ada air bagaimana? Maka dengan tayamum. Jadi taksisnya dengan apa? Al-Quran. Hadis ditaksis dengan Al-Quran. Baik, sampai sini dulu, sampai 3 dulu. Ini munfasil, yang terpisah. Jadi taksisnya datangnya dari mana? Bukan dari ayat yang sama, bukan dari hadis yang sama, tapi taksisnya datangnya dari ayat lain, atau hadis lain, atau dalil lain. Namanya munfasil, terpisah. Yang pertama tadi apa? Tahsis Al-Quran dengan Al-Quran, tahsisul kitab bil kitab. Yang kedua, tahsisul kitab bis sunnah. Yang ketiga dibalik, tahsisul sunnah bil kitab. Nah, ada yang mau ditanyakan yang di rumah atau yang di sini? Nikah sama Yahudi? Ada yang di rumah? Ada? Teman-teman ikhwan yang di rumah? Teman-teman akhwat yang di rumah? Enggak ada. Yang di sini? Enggak ada. Mas Tamam, terima kasih Mas Tamam. Sudah ngambil foto untuk kubah menara. Enggak jadi itu. Soalnya biayanya 15 juta. Jadi untuk menara yang antum foto, 15 juta. Ditanyakan ke saya, jangan 15 juta, duitnya berat. Sekiranya kubah gitu saja sudah. Menara, kubahnya menurut saya, kubah. Ada dibikin begitu. Tapi itu belum selesai ya. Tapi lumayan, malam sudah mulai kelihatan. Tapi belum selesai. Menara nanti ada tulisan Masjid Thaibah. Dari sana, Masjid Thaibah, Masjid Thaibah, Masjid Thaibah. Nanti lampunya menyala, nanti dikasih mic, speaker nanti insya Allah. Tapi antum coba kalau malam antum lihat foto, masukan antum apa? Ditunggu. Ya. Sudah pernah melihat malam? Belum pernah. Tapi dari jauh dari sana lihat. Sudah pernah lihat? Oh, dari dekan-dekan situ bisa lihat. Hah? Dari dekan itu. Antum melihatnya apa? Kelihatan seperti apa? Enggak, kalau siang kan menaranya kelihatan gitu. Enggak, ini ya kubah yang barunya, kubah baru. Enggak kelihatan. Malah belum tahu. Sekarang antum lihat. Itu kalau malam menyala lampunya kayak menyorot ke atas, cuma ya belum terang.
Terima kasih, jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.